Everyone want to be edgy. Kali ini konten sama Bakti Masagi. Agak sedikit terganggu dengan knalpot kendaraan yang lewat. Betul. Ya, tapi itu tidak menyurutkan kita semua untuk bisa ngobrol barengan sama teman-teman dari Duta Bakti Masagi. Masagi. Ya, boleh diperkenalkan dulu ada siapa aja di sini? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Para Muhammad Firdaus, aku dari SMK Negeri 10 Kota Bandung. SMK 10. Ntar panggilannya apa? L biasanya. L. Oh, L. Oke. Halo teman-teman, aku Zahra Lutfia Maisara, biasa dipanggil Zahra dari SMK Sky Digipreneur School. Oh, El Zahra. El Zahra. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Trea Kamil dari SMA Negeri 19 Kota Bandung. Siapa? Trea. Trea Kamil. Jadi ada El, ada Zahra, ada Trea. Oh, ini beda-beda ya semuanya. Kalau tadi El ini dari SMK 10. Iya, betul. Itu SMK 10 teh ini kesenian ya? Kesenian. Oh, SMKI ya? Iya, SMKI. Oh, iya. Jurusan apa? Musik. Oh, musik. Oh, iya, gokil. Saya dulu mau masuk sana. Oh. SMKI, jurusan seni tari tapi. Oh, kirain aku ngiranya Kangnya alumni. Oh, kenapa? Kenapa ngiranya alumni? Soalnya tadi wah gitu kayak ngomongnya. Oh, kirain mukanya mirip Bonang. Saya juga dulu lulusan SMK 10. Ya. Jurusan musik punk rock. Emang Ada dua, nggak tahu. Ada semester 1 teh belajar gimana caranya mainin lagu Kutarok City. Ya. Oh. Iya benar. Harus nih nggak tahu nih sejarah-sejarahnya. Parah nih. baru lahir SMK 10. Terus tadi Zahra dari SMK Sky Digipreneur School. Sky Digi. Preneur School. Apa Itu mah nama kafe ya? Bukan. Di mana itu? Itu ada di Ranca Ekek. Orang cekek. Iya, Ranjekek di mana itu? di dekat Semar. Jadi Jalan Walininya. Di Walini dulu. Walini. Kun Iya. Kurniawan dulu di Ranjekek juga di Perum Kencana di Blok 11. Oh, ada di apa tadi namanya? Sky. SMK Sky Digipreneur School. Sky Digi Preneur School. Ranjekek, Bro. Keren. Iya. Walini. Dulu tuh Walini terkenal dengan Pamacan. apa itu Kang? Kamu nggak tahu Pamacan? Pamacan itu Mr. Tiger. Yes. Kan Bapak itu Mister, Macan itu Tiger. Kalian nggak tahu Pamacan? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi Pamacan itu dulu orang-orang Walini suka mana gitu. Kalau misalkan berantem suka Aing mau ya Kang ya. Iya, Aing betul. mau. Itu kan salah satu budaya sebetulnya kan. Iya. Iya, kalau jadi apa ya? Jadi pertunjukan gitu. Sok jadi pamacan di pamacan. Iya. Ntar ditanya sarang saya, sarang heo gitu. Oh. Wah, Gitu. Budaya bagus. Sunda ya. Menarik banget. Nah, ini dari SMA Dari SMA 19. 19. Iya. Dago ya? Dago. Iya. Oh, dekat ini ya, pijat tulang. Pijat tulang. Iya. Jadi SMA 19 ke atas lagi, di situ tuh ada rumah pijat tulang, bengkel tulang. Enggak tahu. Enggak, taunya Bekam Rukiah Center. Nah, ke atas lagi ada bengkel tulang. Ada bengkel tulang. Ini mah obrolan ini teh Gen Z gimana? Oh, enggak tahu ya? Oh iya. Ngobrolin kayak gini harus sama saya. Belum pijat tulang. Sama Eja tuh. Iya. Gak apa-apa, insight baru. Insight baru. Insight Jadi baru. mereka bertiga ini tergabung di Duta. Bakti Masagi. Nah, itu teh apa? Duta Bakti Masagi teh apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Boleh Zahra. Dan Zara atau Trea. Jadi Duta Bakti Masagi itu adalah individu yang dipilih dari Jabar Masagi untuk menjadi brand ambassador dan mempromosikan semua program-program dari Jabar Masagi. Oh. Berarti mempromosikan program Jabar Masagi ke kalangan Gen Z. Iya, Iya, benar betul banget. banget. Khususnya barudak di Jawa Barat sih Kang. Barudak di Jawa Barat. Iya. Apa aja memang programnya teh? Programnya tuh banyak banget, kayak ada acara workshop, terus juga seminar-seminar, terus juga waktu tahun kemarin ada acara besar Nah, ya. iya, itu mengulik lagi ke tahun lalu, kemarin tuh ada acara Kongres Kebangsaan Barudak Jabar Masagi gitu kan. Kongres Kebangsaan. Barudak Jabar Masagi. Barudak Jabar Masagi. Iya. Itu tuh dari Festival Niti Bukti. Oh, Iya. Iya. kongresnya ngapain tuh? Kok saya nggak tahu? Saya kan juga anak muda. Congratulations. Congratulations. Selamat. Iya. Kongres. Apa itu bentuk acaranya kayak gimana? Ya, Apakah itu- festival atau gimana? Sebenarnya ada acara festival, terus ada juga acara yang emang formal kongresnya. Oh. Gitu. Jadi itu kita bikin 10 dasar-sila Bakti Masagi. Loh. 10 dasasila Bakti Masagi 1. Oke, di sini guys, di sini. Di sini. Boleh di sini ya. Alarm. Iya. Nanti di deskripsi. Tahun lalu kan, tahun lalu. Tahun lalu, oh iya ya. Deskripsinya ada Harusnya ya. tahu gitu. Dasar sila. Iya kan ada dasasila Bandung. Ya.
Terus apa Dharma Pramuka. Dharma Pramuka. Apa aja dasar Dharma Pramuka? Adalah di sini pokoknya. Oh, itu ya. Apa? Jadi tahun lalu itu acara yang gedenya adalah si Kongres Kongres Iya, Kebangsaan Kebangsaan Barudak Jabar Masagi. Jabar Masagi. Berapa peserta waktu itu? 500. Woi, 500 tuh cuman peserta kongresnya doang, belum mencakup festivalnya. Dan 500 Iya. tuh orang-orang yang berpengaruh di sekolahnya masing-masing, Kang. Iya. Oh, jagar-jagarnya gitu ya. Bukan. gitu, Bukan gangsternya, Kang. Bukan. Jadi Ternyata pengaruh. bukan. Maksudnya yang berpengaruh itu adalah orang-orang anak-anak yang punya ya gitulah pokoknya bukan Jagger Yang berprestasi di Iya, kelasnya gitu ya. gitu. Oh, Oke. jadi itu emang khususnya di anak kalangan siswa ya berarti ya? Iya, SMA, SMK, SMA, SLB, SMK, sederajat. Sederajat. Oh, Iya. SLB juga ikut. Iya. Oh, Eh, iya. Apa aja apa namanya misi yang atau pesan yang disebarkan ke masyarakat anak muda Bandung gitu pada umumnya Jawa Barat atau Bandung? Iya. Bandung aja. Jawa Barat. Jawa Jadi Barat. sebenarnya itu tuh jadi kan untuk Mas Hagi ya, Zahra ya. Jadi Mas Hagi itu artinya apa, Zahra, boleh? Kalau- Masyarakat. Jadi Sayang. Jadi Mas, Ginanjar. jadi Mas Hagi itu Kang, Mas Hagi itu terdiri dari jadi pengennya tuh kayak teman-teman dari Barudak Jabar Mas Hagi ini tuh kayak jadi orang yang bermas Hagi ya. Mas Haginya itu ada 4 poin. Ya itu masa Ya, apa nih? Apa nih? Iya. Zahra Oke. nih? Terdapat 4 pilar. Nah, pilar. Pilar Mas Oke, Hagi. di sini aku mulai jelasin Iya, boleh, ya. boleh. Jadi sebenarnya Jabar Mas Hagi ini adalah program untuk membentuk karakter nih dari siswa SMK, SMA, SLB dan sederajat. Karena emang akhir-akhir ini ada beberapa permasalahan nih di remaja. Jadi akhirnya Jabar Mas Hagi meluncurkan 4 niti, yaitu ada niti surti, ada niti hati, niti bukti dan niti bakti. Ah. Jadi kalau untuk niti surti ini kita harus punya apa ya namanya tuh bisa belajar untuk memahami perasaan orang lain, terus juga Oke. berempati. Terus kalau misalnya niti hati kita ini ada ingin belajar lebih banyak hal lagi. Jadi kayak belajar untuk mengetahui banyak hal, terus juga Oke. belajar untuk memahami. Lalu untuk niti bukti kita belajar untuk melakukan. Jadi actionnya. Actionnya. Dan yang terakhir itu niti bakti kita belajar hidup bersama. Dan kalau misalnya setelah melaksanakan itu semua, kita akan menjadi manusia sejati yang artinya kita memiliki kepribadian yang sempurna dan seimbang. Seperti luar itu. biasa sekali. Itu tadi perwakilan dari Miss Ranca Ekek. Ya, untuk Tadi apa aja? Niti, Niti Surti, surti, Niti surti, hati, niti harti, bukti, niti bukti, dan bakti. niti bakti. Iya. Tambah satu lagi. Apa? Niti di kiki. Nata ada koko. Nata ada Baru koko nggak lagi. itu mah. Itu ya. Jadi emang teman-teman dari Duta Bakti Masagi ini kan bertiga itu sebagai perwakilan ya. Iya. Sebenarnya Iya. totalnya itu ada berapa Ada untuk si 5. Duta? 5. 5. Se-Jawa Barat tuh 5. Iya. Se-Jawa Barat cuma 5 orang, Kang. Wow, berarti kalian terpilih dari sekian ratus ribu orang yang gimana sih caranya bisa jadi duta kayak kalian? Ya. Kalau kayak kita gini bisa nggak jadi duta sampo lain? Oke, Oh. boleh aku yang jawab aja gitu ya. Boleh. Boleh. Karena untuk menjadi duta tuh sebenarnya yaitu balik lagi Kang ke pelajar se-Jawa Barat gitu yang SMA, SMK, Oke. SLB kecuali akangnya masih SMA, SMK. Masih. Boleh. Almasum saya mah. Oh ya, boleh Kang. Boleh ya? Boleh. Di tahun depan ya Kang. Jadi itu tuh ada rangkaian seleksi gitu untuk Oh, ikut beberapa- seleksi. Iya, ikut Iya. seleksi Kang. Jadi dari sebenarnya yang daftar di tahun ini tuh ada sekitaran 300 sampai 400 siswa gitu. Mencakup itu dari beberapa yang ada sekolah di Jawa Barat, sekolah yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk rangkaian seleksinya itu ada pertama tuh bikin asesmen video. Nanti dari Oke. semua video itu dipilih top 15-nya. Hmm. Nah, untuk dari top 15-nya itu nanti diseleksi lagi lewat interview, lewat wawancara. Nanti terpilih lagi menjadi top 5. Nah, kalau udah jadi top 5 udah Oh, jadi tiap tahun itu. tiap tahun. Iya. Berarti cuma 2 tahapan doang ya? 2 tahapan Iya, tapi sulit. Sulit ya? Iya, karena kan se-Jawa Barat dan semuanya itu keren-keren ya. Ya, keren-keren. Iya, semuanya keren-keren. Jadi dilihat juga dari prestasinya, bukan Benar, cuma Bang. dari konten-kontennya, tapi prestasi, personal branding. Jadi emang keseluruhan Iya. seperti itu. Berarti apa namanya yang kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman adalah datang ke sekolah-sekolah atau gimana atau bikin Iya, ada program Salah satunya. kerjanya. salah satunya. Iya. Mm. Salah satunya bikin konten gitu di sosmed gitu ada. Iya, banyak Ada banget juga. Pastinya. Iya, iya, iya. Live. Ada. Ada live report. Iya. Live report. Iya, betul. Dibayar gak, Live?
Itu di belakang aja deh kan kayaknya. Ini kan kalian katanya Duta Bakti Masagi itu Masagi. berlima. Iya. Iya. Berlima. Nah ini siapa nih? Yang lainnya? Nah, yang itu mana, yang yang mana? tahun kemarin. Iya, Duta itu- Bakti Oh, Masagi tahun kemarin. apa ya sebutannya? Mantan duta. Enggak, Eh, veteran apa ya? Oh, bukan. Beda-beda. Senior. Senior. Enggak senior, Terus apa ya? Angkatan atas lah ya. Angkatan atas. Tapi mereka Ya. masih menjalankan tugas sebagai duta. Terkadang Terakhiran ada ini. kolaborasi gitu. Oh. Berarti bisa dibilang kalian bertiga itu adalah dipilih sebagai orang yang pertama punya prestasi, kedua punya punya kepedulian terhadap Jawa Barat. Hmm. Nah, teman-teman saya mau nanya, kalau masing-masing dari kalian ada concern apa terhadap Jawa Barat? Bandung deh. Bandung deh khususnya. Iya. Concernnya Iya. boleh dari oke. Misalkan Jawa Baratnya lamun misalkan kayak gini mah lebih bagus deh gitu. Asli misalkan transportasi publik Ya, atau gitu-gitu. kekurangan sosok pemimpin ya. Atau Gimana? Iya maksudnya kan ya gitulah. atau misalkan anak muda zaman sekarang teh kurang aware sama apa gitu. Oh, kalau aku mungkin karena kebetulan aku juga fashion designer, jadi Oh, oke. aku lihat sekarang anak muda tuh udah jarang ya yang pakai batik, terus juga ya mungkin baju-baju tradisional. Jadi aku kayak ada berkeinginan gitu kolaborasi dengan beberapa mungkin tempat tenun batik dan sebagainya untuk dijadikan sebuah baju yang emang lebih modern. Ya, Jadi di era sekarang tuh kita masih memakai baju batik tersebut ya. gitu, dan itu bukan karena kita pergi ke acara formal, karena kan kayak Iya. ngapain pakai baju batik kan nggak ke acara formal, padahal itu tuh adalah suatu fashion yang emang harus dilestarikan gitu di masa sekarang sebelum direbut oleh negara lain. Jadi mungkin kalau aku sendiri inginnya lebih banyak lagi untuk memberikan koleksi-koleksi baju batik kepada remaja yang lebih modern di era sekarang ini. Ya Seperti betul, itu. jadi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin dari SMA 19 atau SMA 1 nanti baju sekolahnya pakai batik MU. Batuk. Batik MU. Wah, Enggak, tapi bagus tuh Kak, berkolaborasi sama seniman-seniman Bandung yang bisa bikin batik teh bukan hanya untuk formal aja tapi kasual juga oke gitu iya, pakainya ya. betul. Iya, seperti Yang apa yang jadiin pakai tote sekarang. bag gitu. Ya, Nah, mix and iya. match. Ya betul. Jadiin bini. Bini lu. Enggak ini. Oh bini head. Ini Kupluk. head, ya kupluk. Oh iya. Kalau dari Dimas gimana Mas? Bukan nih Mas. Dimas. L. L. Oke, untuk yang tadi ya Kang. Iya ya. El, punya concern apa nih buat Kalau- Jawa Barat? Aku sendiri, tuh Kang, macet kan ya Kang ya? Iya betul. Nah, mungkin dari aku sendiri sih karena nggak di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Bandung tuh emang sering macet ya Kang ya. Ya betul. Mau di pagi, mau di siang. Menurut aku sih karena mungkin kebanyakan warga Bandung itu nggak pakai transportasi umum nih Kang. Sedangkan transportasi umum sekarang tuh udah mulai sepi dan mereka lebih milih untuk memakai kendaraan pribadi mereka sendiri gitu. Sedangkan kayak hitungannya satu orang tuh punya satu mobil gitu. Nah itu tuh yang bikin macet. Justru aku tuh pengennya kayak membudayakan dan menormalisasikan masyarakat-masyarakat di Bandung itu untuk memakai transportasi umum. Oh itu ya. Ya, ya. Sebetulnya tapi ungkapan tadi satu orang satu mobil tuh nggak terlalu valid karena saya nggak punya. Iya. Oh iya sih. Saya Mari juga. kita wujudkan satu orang Satu orang satu mobil. Satu biar saya orang, punya. satu motor maksudnya. Satu orang satu motor iya. Mobil banyak gede banget ya berarti ya. Oh ya oke. Salah Berarti ini ngomong lebih ke transportasi Iya, publik. transportasi. Nih. Kalau dari Yunus gimana nih? Yunus. Teriak. Teriak. Kalau dari aku melestarikan lagi kearifan lokal sih Kang. Waduh. Terutama kaulinan barudak. Itu baru- ya betul. Main Di gatrik sekolah ya. aku tuh gatrik. Oh, nggak tahu gatrik Itu ya? tahu. Oh, Itu tahu. di handphone kan? Ah, bukan. Ya apa? Gatrik itu. Enggak, aku tanya gatrik yang menggambar di handphone. Oh, bukan. Ya salah dong. Gatrik itu dulu Gatrik ada itu permainan permainan tradisional. Jadi ada kayu dilempar ya. Dilempar. Terus di itu Ditembak. pukul pas jauh-jauh kayak kasti gitu. Kayak Kasti cuman pakai ya itu kearifan lokal itu. Kearifan lokal. Gak tahu nih sekarang masih ada atau enggak. Dulu tuh ada komunitas Hong. Kalau nggak salah di Dago tuh ada komunitas Hong. Iya. Jadi dia itu adalah mereka komunitas yang masih melestarikan kawinan-kawinan barudak. Oh iya. Itu komunitas Hong. Nah, kamu apa Sebenarnya nih kaulinan apa? Nah, jadi salah satunya di sekolah aku tuh ada program OSIS nih Kang, yang emang suka berjalan setiap tahun, kayak melestarikan kaulinan barudak, terus kita juga menyediakan permainan-permainan tersebut di sekolah. Jadi siswa-siswi itu nggak selalu main handphone gitu. Kalau istirahatnya tuh kita tuh emang udah nyediain permainan gitu. Oh iya. Iya. Tapi gatrik berarti nggak ada tuh di salah satu Iya, permainan itu. ada. makasih infonya Kang. Iya, iya. Ya, apa permainan yang kaulinan zaman baheula yang masih dimainin sama kamu? Gasing. Gasing ya? Gasing tapi dari bambu.
Ya 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 ya. itu. ya. Terus waktu itu juga aku sempat ada project. Kita tuh bikin projectnya tuh drama gitu. Di saat orang-orang ngambilnya tuh tentang masalah lain, aku ngambilnya tentang Aulinan Barudak itu. Dan kebetulan menang. Dan di situ aku langsung bikin mini drama yang ditampilin di sekolah itu dan mengajak teman-teman buat main. Oh iya iya. Ada Bakiak, terus Sonlah tahu nggak? Atau Sondah. Tahu. Iya. Iya iya iya. Gitu Itu sih, Kang. kayaknya seru tuh kalau misalkan tiap 17-an perlombaannya tuh gitu. Iya, kan? betul. Melestarikan ya itu kearifan lokal dengan lewat permainan-permainan tradisional yang udah nggak ada boy-boyan. Boy-boyan. Itu apa? Kamu nggak tahu boy-boyan? Nggak tahu. Kayak gimana sih boy-boy? Cowok-cowokan. Boy-boyan, bukan cowok-cowokan. Boy-boyan tuh yang tuh lempar pakai ini. Kayak pasti juga boy-boyan. Pasti ya. Nanti ditangkap. Galajidar. Tahu nggak? Galah jidar. Gala asin. Kalau tahu. Engklek. Wah, bukan engklek. Beda lagi. Oh iya gini. Gobak sodor. Iya, iya, aku pernah lihat di Upin Ipin. Ya. Soalnya beda-beda ya nama-namanya gitu. Beda. Loncat tinggi. Ya. Oh Itu iya. apa lagi, Kak? Loncat tali. Loncat karet. Nah, kebetulan tadi Gobak Sodor itu kita sering mainin di sekolah. Oh iya. 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 Jadi ya seru banget lah. Kucing sendal. Oh, masih ada. Kupana. Lupa. Tapi ucing senal sering banyak yang licik kan. Sama Ucing senal teh yang satu apa merem Betul, kan, nah. yang satu lagi ngumpetin si sendalnya di mana aja gitu. Nanti harus nyari gitu yang Iya. kucingnya. Nah, baturan orang mah sok. Iya, non kan teh licik disimpan nanti dia ta. Di jero baju. Jadi mau dicari di mana juga susah. Di bawah-bawah gitu ya. Iya. bawah. Tapi itu sih seru sih, maksudnya bagian dari program juga mungkin ya dari teman-teman Duta Bakti Masagi Ya. untuk kembali melestarikan kebudayaan lokal ya. Maksudnya jangan dulu jauh-jauh lah lewat Kaulinan Barudak we lah. Iya, betul. Iya. Kayak gitu ya. Terus berarti. juga ini yang kalau saya lihat teh penggunaan bahasa Sunda kan sekarang agak jarang gitu anak-anak anak muda ya. Anak muda. Ngobrolnya pakai bahasa Sunda yang benar gitu. Seringnya campur-campur. Malah ada yang aduh saya teh Malu. nggak tahu gitu. Iya malu berbahasa Sunda karena takut kasar gitu. Terus diajak ngobrol pakai bahasa Sunda sama orang lain nggak bingung cara ngejawabnya gimana. Nah, teman-teman sendiri ngelihat itu kayak gimana? Itu kan salah satu masalah di generasi kalian nih. Miris sih sebenarnya. Iya. Mungkin karena ada pengaruh dari dunia luar kali ya, karena media sosial. Jadi emang ada ke bawah dari ke barat-baratan. Jadi mungkin sekarang lebih banyaknya tuh Indonesia campur bahasa Inggris dan sebagainya. Nah mungkin kalau misalnya bahasa Sunda itu mungkin di acara-acara tertentu bisa mungkin nanti kayak apa ya namanya tuh dikhususkan untuk memakai bahasa Sunda. Dan juga mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang emang lebih ditingkatkan dalam bahasa Sundanya seperti itu mungkin. Iya. Padahal sebetulnya sebelum orang Jakarta ngomong pakai bahasa Indonesia campur Inggris, bahasa Sunda heula tahu. Contohnya Hatur thank you. betul, hatur thank you. What happened aya naon. What happen aya naon. Terus teh naon deui nya? Selalu always. Selalu always. Gak pernah never. Nggak pernah never gitu. Ini menarik sih kalau misalkan ada program-program kayak gini kan berarti hanya beberapa orang saja yang mau ikutan gitu. Kayak tadi kan ya mungkin mereka bertiga adalah dari sekolahnya tuh ya udah weh. Karena biasanya banyak anak muda yang kurang aware kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan dari instansi pemerintahan lah ya. Sebenarnya si Jabar Masa kita ya. Nah, apa yang ngebuat kalian wah ini kayaknya harus ikutan nih? Boleh. Dari Trea dulu deh. Dari Trea gimana Trea? Harus ikutan. Pas pertama awal-awal wah ini kan audisi berarti kan. Wah ada infonya terus wah ini mah harus ikutan ya. Kan kalau misalkan saya mah wah kalau lihat Duta Bakti Masagi ngapain lah udah saya mah mendingan ikutan audisi JKT48 weh. Ya atau enggak? Waduh ikut audisi main PS weh. Nah itu. Kenapa kamu mau ikutan? Ya betul. Jujur pertamanya sih pengen nambah relasi Kang. Oh, Gitu. ya. Terus kan aku juga ngelihat di acara kongres tahun lalu mereka tuh ngundang Duta Bakti Masagi sebelumnya. Kayak ngeliat tuh wah keren banget nih gitu. Jadi pengen ikutan gitu. Oke. Terus nambah prestasi sertifikat buat portofolio gitu. portofolio. Kan lumayan kan. Betul sertifikat sih ya mah. Kalau Zara apa yang buat pengen ikutan nih kayaknya nih? Sama pengalaman, terus juga banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Jabar Masagi untuk Duta Bakti Masagi. Nah sebenarnya tahun kemarin tuh aku ikut, cuman sempat gagal, tapi akhirnya aku mencoba lagi tahun ini karena aku punya mindset kalau misalnya kita nggak gagal, tapi kita hanya belum berhasil. Jadi akhirnya aku coba lagi dan alhamdulillah rezeki dan emang bener di sini tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik, terus juga bisa dimasukin ke CV kalau misalnya emang kita mau kerja atau magang itu emang
berguna banget. ya, Apalagi ini kan dari pemerintah, jadi udah dipastikan semua acaranya itu pastinya bakal berguna banget di masa depan nanti seperti Ya, ya, itu. Seperti itu. Iya, iya. Ya. Itu tadi Zahra berarti salah satu tujuannya buat ikutan Duta Bakti masa kini adalah untuk Mencari Cari pengalaman baru dan sama relasi, linknya. Nah, ya. kalau dari El. El gimana El? Kalau dari aku sendiri sama sih kayak Trea, pengen ngeluasin relasi lagi Kang. Jadi pengen berbaur juga nih sama teman-teman di Jawa Barat gitu. Jadi kayak nggak mau ngestak di kota Bandung doang gitu. Terus FYI Kang, saya juga sama kayak Zahra. Tahun kemarin tuh ikut daftar juga tapi nggak keterima juga gitu. Jadi kayak kalau prinsip aku kan, tadi kan prinsip Zahra tuh kan buat nyoba lagi kan. Kalau prinsip aku sih sama juga sih, pengen nyoba lagi. Dan aku tuh berpikir kalau misalkan aku udah gagal, si kegagalan aku tuh ngurang satu gitu. Jadi nanti kesananya jadi bisa ada jatah gagal. ada Iya, jatah betul. gagal. Percaya ada Iya, jatah aku gagal. percaya kalau misalkan jatah gagal aku tuh berkurang gitu. Betul. Ya, Saya juga percaya. berkurang dari 120 juta ribu lah nggak apa-apa. Kurang Tapi sama. apa? Harus bisa, harus Betul, optimis. betul. Orang saya selalu salah satu yang percaya kalau kita tuh punya jatah gagalnya. Sekarang habisin dulu jatah gagalnya, Ya, betul. nanti baru jatah suksesnya. Di Keburu akhirat. meninggal. Ya nggak apa-apa kalau suksesnya Jadi di akhirat, jatah nggak apa-apa. suksesnya masuk surga. Amin. Amin. Luar Boleh, biasa. boleh. Saya suka anak-anak muda yang kayak gini, yang peduli sama budaya, peduli sama Bandung, Jawa Barat. Dan juga mereka self improvementnya, ya kemauan buat mengimprove diri sendirinya gede gitu. Nah, sekarang apa yang udah kalian dapat di program Duta Masagi Ya, sejauh ini. Sejauh ini ya. Aku Berarti dong. ini Boleh, berarti boleh. ini udah berapa lama nih? Masih baru banget. beberapa minggu. Baru 2 minggu. Oh, baru baru 2 minggu. Nah, sebelum jawab yang itu, Iya, berarti 2 minggu. masa baktinya tuh sampai berapa lama? Setahun. Sampai Setahun. 2025 nanti. Sampai naik kelas berarti. Iya. Kalian Iya. kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 11 kita. Aku kelas 12. Aku juga 12. Aku kelas 11. 11. Berarti nanti naik ke 12 udahan. Iya. Nanti kalian pas udah lulus udahan. Udah. Oh. Nah, apa aja yang udah nih 2 minggu nih ya? Apa aja yang udah kalian dapat dari Boleh deh. program ini? Dari aku ya. Ya, Boleh. Jujur dalam waktu 2 minggu itu mungkin Akangnya ngira singkat banget ya itu ya. Iya, 2 minggu mah cepet Singkat banget. banget. Kayak 14 hari itu Iya. mah. Tapi jujur aku emang 14 hari Kang. Iya, udah. Ya oke. Tapi jujur aku Zahra sama Trea bener-bener ngerasain impact-nya banget yang luar biasa. Karena pas itu tuh di hari pertama, baru aja kita pertama gitu. Heeh. Pertama banget masuk, kita langsung diundang ke acara workshop OSIS, forum OSIS SMK yang di Jawa Barat. Dan itu kita nginep 2 hari 1 malam di Travelo Hotel sambil ada jalan acara di situ. Di sana tuh bahas tentang kepemimpinan, kebersamaan untuk disebarluaskan ke OSIS SMK lainnya gitu. Terus kita juga udah dapetin tentang liputan-liputan gitu untuk acara Asia Afrika Festival yang kemarin di sini. Ya, betul. Kita live report, kita liputan di sini, aku sama Zahra sama teman-teman yang lain ngeliput di sini gitu Kang. Terus aku juga ngerasain dampak untuk kayak gimana ya, kayak ke sekolah masing-masing tuh beda banget. Kayak gimana ya, kayak nggak biasa gitu. Iya benar. Setelah menjadi duta tuh kayak merasa itu kita tuh harus jadi orang yang menjadi pelopor gitu, menjadi pelopor Iya, untuk jadi warga-warga contoh ya. sekolah. Iya, menjadi contoh untuk warga-warga sekolah kalau misalkan kita itu harus menjadi manusia yang masagi gitu Kang. Beban nggak sih? Maksudnya kan kalian berarti jadi harus benar-benar jaga sikap, terus harus benar-benar jaim. Kalau di sekolah nggak bisa nakal gitu kan? Sebenarnya Enggak enggak sih, ya, enggak jadi beban. karena kita emang kepribadiannya emang udah kayak gini gitu, jadi emang nggak ada yang di filter. Kita Iya. juga emang di sekolah kan mungkin lebih fokus ke kegiatan-kegiatan dibandingkan kenakalan-kenakalan itu. Jadi Gak seru ya hidupnya ya? Maksudnya Terlalu kan, nakal. Kan terlalu nakal iya, dulunya nih. anak-anak muda mah bro di sekolah mah mabal, pura-pura sakit ke UKS. aduh Jangan bukan ditiru. Jangan ditiru. Itu ya berarti nggak ada beban ya. Nggak Ya udah, ada. ya just be yourself aja kalau di Iya, sekolah ya kan. betul Nah, itu tadi dari El. Kalau dari Zahra, apa yang udah didapat selain yang El omongin? Oke, jadi kalau misalnya aku sih sama ya sebenarnya kegiatan-kegiatannya karena kebetulan kita domisilinya dekat. Jadi emang kita ditugaskannya ke tempat yang sama gitu. Jadi kayak pergi ke sekolah-sekolah dan tiap sekolah tuh punya keunikan yang berbeda-beda. Jadi di situ aku kayak belajar oh ternyata setiap sekolah itu punya keunikan gitu. Dan itu patut untuk diapresiasi seperti itu sih. Tiap sekolah punya ciri khasnya masing-masing. Hmm.
sama banget. udah diambil dua-duanya kan. Sama, berarti semua kegiatan yang dilakukan oleh Duta Bakti Mas Agi Jawa Barat, kalian semua terlibat lah ya? Iya. Oh iya, kemarin tuh ngeliput MPLS ya, itu belum dimasukin sih. MPLS. Ngeliput MPLS, ya ngeliput MPLS di sekolah-sekolahnya. Jadi kayak kemarin juga sempat jadi pemateri juga di sekolahnya Zahra gitu. Oh. Terus kemarin kan ada Sule tuh di SMK 10 Bandung. Wah, awas ada Sule. Piketio gitu. Jadi kita ikut ngeliput di sana gitu. Oke. Oh iya. Nah, kalau kunjungan kayak gitu tuh ke sekolah-sekolah, kalian didampingi nggak? Maksudnya sama Didampingi. atau kalian udah aja bertiga atau berlima gitu? Ada yang memungkinkan kita gak didampingi karena yang mendampingi juga nggak bisa gitu. Ada juga kita sering didampingi, kemarin sempat didampingi juga sama tim Jabar Masaginya sama Kang Cahya, Kang Eka, Teh Rena gitu. Jadi nggak dilepas ya? Nggak dilepas. Kalau ada apa-apa kan, maksudnya kalau mereka tiba-tiba dilepas ke sekolah lain di Tenggelan kan power. Iya betul. So tau lu gitu. Ada yang dampingi aman ya? Aman ya. Aman terkendali. Berarti banyak ikut kegiatan, banyak pengalaman yang didapat juga. Nah, itu kira-kira semua kegiatan itu nyambung sama cita-cita kalian bertiga atau enggak? Pengen tahu deh cita-cita kalian apa? Boleh deh. Dari mana dulu nih? Dari Tra, Cita-cita aku banyak banget. apa aja? Satu, Pilot. oh bener. Bener. Bener pengen jadi pilot. Iya. Terus, Pilot. ya. Terus? 2, pengusaha. Terus aku tuh terinspirasi banget dari dia kan. Jujur Pengen pakai hijab. enggak gitu kan. Karena terinspirasi dari Zara. belum beres. Belum. Jadi dia tuh pengusaha juga kan. Terus dia tuh kayak waktu itu awal ketemu langsung ngobrolin kayak omset, terus dia usaha apa. Jadi aku wah pengen banget nih kayak dia. Apalagi dia ini content creator juga kan. Jadi aku tuh pengen jadi content creator juga sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi Pilot, apa ya? pengusaha, konten kreator. Ya terus jadi pengennya tuh mengisi waktu luang dengan membuat konten. Isi waktu luang. Berarti masuk juga ya tadi apa yang bakal dilakukan oleh si Duta Bakti Mas Agi karena salah satunya juga bikin konten Iya kan. benar banget. Dara, Aku juga banyak, karena akhir-akhir ini juga aku kegiatannya banyak. Kebetulan aku punya 3 bisnis. Dua bisnis apa aja kalau boleh tahu? 2 bisnisnya berjalan di bidang fashion dan satunya itu berjalan di bidang konten. Dan itu semuanya modalnya dari sendiri. Padahal aku sehari itu cuma dapat uang jajan 10.000. Oke. Nah, aku awal dapat modal tuh dari konten. Jadi akhirnya dapat modal sendiri, terus aku olah lagi menjadi sebuah bisnis dan alhamdulillah akhirnya aku bisa beli HP sendiri, terus juga beli HP untuk luar orang biasa. tua. dan Berdikari sebagainya. dari muda ya. Iya, betul sekali. Terus juga aku ingin jadi penulis karena kebetulan aku juga penulis 13 buku komik antologi KKPK. Dan iya, betul sekali. Jadi Bagus. Kasih Umur tahu kamu berapa Zak, tahun? omsetnya gimana? Umur kamu berapa tahun? aku 18 tahun. 18? Iya. 18 tahun aing nganggur. Jadi beban keluarga. 13 buku komik. 13 buku, Antologi. 13 warung saya hutangin. Di umur 18. Terus Yang di ya, fashion itu apa berarti? yang di fashion itu ada 2. Kalau ada yang brand ZLM Cute itu untuk fokus ke brand fashion anak. Nah, itu aku udah bangun dari SD. Jadi emang dari SD tuh dari kelas 1 aku udah jualan, cuman aku punya bisnis Kelas itu. 1? Iya, kelas 1 SD itu tapi jualannya kecil-kecilan. Iya, Jadi karena mungkin kan anak kecil. iya, anak kecil masih belajar lah ya, penasaran. Nah, habis itu makanya pas mulai kelas 5 SD, aku mulai buka usaha fashion, ZLM Cute, dan akhirnya kolaborasi sama sekolah-sekolah modeling. Jadi, karena emang aku dari keluarga yang sederhana, karena emang kayak, aduh modalnya harusnya besar nih, bla bla bla. Tapi karena ada kolaborasi, jadi gratis Bantu semua. ya? Gratis semua. Paling kita cuma meminjamkan baju dan alhamdulillah bajunya malah dibeli semua sama model-modelnya. Jadi akhirnya dapat omset lagi dari bisnis itu. Nah, kalau misalnya satu lagi bisnis Teen Stream itu lebih fokus ke tas. Itu aku baru bangun sekarang. Seperti itu. Oh iya sih kalau dari sekarang ikutan sama saya kan jadi banyak relasi ya. Relasi. Iya. Lumayan tuh buat bisnis mah. Iya Iya. benar, nanti kan bisa masuk ke HIPMI misalkan. Betul. Himpunan Pengusaha Muda Kebetulan Indonesia. Sky Digipreneur juga udah kayak kerja sama-sama Oh HIPMI iya, juga. karena Kayak Digipreneur. Digipreneur, coy. Digipreneur, Iya. benar. Keren. Keren, banyak nih, bagusnya. 18 tahun sudah. Berarti udah jadi bos ini teh ya. Ya bos kecil-kecilan lah. Nitip kerja lah saya. Amin. Buka Tunggu. lokar. Iya, tunggu bisnisnya besar dulu. Cita-cita apa El?
wah Kang, sebelum ke aku kayaknya dia harus ngasih tahu sih omset pendapatan dia itu berapa sampai nomor 1 di sekolahnya. Di sekolah. Ya di Nomor 2, nomor dua. nomor dua. Kan di sana tuh kejar omset Kang. Iya. Di sana Oh. kan selain belajar mereka juga harus dagang, man. Iya. Karena kan digipreneur. Benar digipreneur. Iya Iya. kan, berapa persen praktek, berapa persen materi. Bagus tuh. Kamu tertinggi di sekolah. Masuk 3 besar. 3 besar. Masuk 3 besar. Paling gede omset berapa emang? Paling gede ya? Per bulannya itu bisa 3-4 Apa tuh M? juta, masih juta. Oh, lumayan coy. Lumayan 3 sampai Iya, 4. alhamdulillah buat uang jajan itu Ih. udah lumayan banget Ini bukan ya. lumayan lah. Oh, kalau untuk anak SMA mah gede pisan Gede ya. banget atau per bulan itu teh. Iya, per Wah, bulan. alhamdulillah. Dan itu omsetnya kan bersih kan dari konten kreator kan emang enggak. Oh iya, belum dari endorse ya? Iya, dari endorsement kayak gitu. Oke, sekarang nah, El, gimana El? Cita-cita? Kalau untuk aku pribadi sih Kang, awalnya pengen jadi polisi, cuman nggak jadi deh gitu kan. Kenapa? Seiring berjalannya waktu gitu kayak Kamu tuh ada potensi sadar. jadi polisi loh. Minimal polisi tidur lah. Iya. Iya, pas TK doang sih kayaknya itu ya. Pas SD ke sana tuh udah berubah lah gitu Iya, iya, ya. iya. Seakan waktu lah gitu kayak Kang. Terus sekarang tuh cita-citanya tuh pengen jadi content creator, pengen Oke. jadi public speaker juga, terus pengen jadi apa ya, intinya pengen jadi apa adanya aja tapi yang bagus deh gitu lah. Pasrah. Tidak bingung enggak, ke nggak depannya mau pasrah. ngapain. Nah, tapi dia pengen jadi apa public speaker udah ada modal sih. Udah ada. Lumayan talkative. Betul. Iya. Jadi ya mudah-mudahan cita-cita kalian ini bisa. Terakomodir sama Duta Bakti masa kini. Amin. Nah, berarti ini kan masa apa ya namanya? Masa bakti 1 tahun. Berarti 1 tahun ini program-program bakal dipegang sama kalian berlima nih. Iya. Mau bikin apa di tahun ini? Ya. Mau bikin apa di tahun ini? Ada rencana apa dari teman-teman Duta Bakti? Oke, Mas sebenarnya Adi, boleh Besok nggak apa-apa. dari Tre aja deh. jadi sebenarnya kita juga udah ada dari Duta Bakti Masa gitu udah ada program yang kerja sama pikiran rakyat. Oh, gitu. Ya, kita itu bikin komunitas. Di mana isinya tuh anak-anak yang memiliki hobi, berbagai macam hobi. Jadi kita itu memfasilitasi kayak anak-anak yang punya hobi bermain musik, seni teater, olahraga dan masih banyak lagi. Nah, di komunitas itu kita bakal ngasih tahu kayak info-info lomba, terus ilmu-ilmu. Pokoknya banyak banget deh Kang yang bisa bikin bermanfaat buat mereka juga gitu. Ya, sharing-sharing gitu ya. Iya. Berarti nanti kerjasama sama Pikiran Rakyat ya. Buat Sobat PR di sini yang masih SMA, SMK, punya bakat dan punya minat dan punya hobi yang sama, nanti ada infonya ya. Iya. Adalah nanti infonya di Pikiran Rakyat. Ya. Nah, kalau misalkan ada nih di luar sana Sobat PR yang seumuran kalian pengen terpapar sama program-program kalian itu bisa dilihatnya di mana? Di IG Instagram Jabar Masagi. Oh, ada ya? Iya, Apa ada dong. IG-nya boleh dikasih tahu? Jabar Masagi Jabar Masagi underscore. Oke, Jabar Masagi underscore tuh silakan G-nya dilihat aja 1. tuh. G-nya 1. Jabar Masagi. Oh ya. Masagi. Gitu. Ya, jadi informasi lengkap semuanya di situ. Nah, buat next Duta Bakti Masagi Jawa Barat kan berarti tahun ini udah belum ada dong. Tahun depan berarti kan Tahun setelah depan, kalian ya. lengser, Iya. setelah Purna Bakti, Purna Tugas, Iya. Purna non? Purna Wirawan. Purna Caraka. Lah, Purwa itu tuh sama. Iya. Nah, buat Sobat PR mungkin kalau misalkan ada di sini Sobat PR yang pengen ikutan kayak kalian nih, apa yang harus mereka siapin? Betul. Karena ini udah Tips 2 dan trik kali dong. kan. 2 kali nih kalian 2 kali. gagal. Sekali gagal, Sekali gagal, sekali berhasil. sekali berhasil. Oh, berarti dia bagus dong. Langsung sekali Langsung. percobaan. Oh, nah, mungkin di sini ada Sobat PR yang pengen ikutan deh Tahun kegiatan depan lah ikutan positif gitu. kayak gini. Apa yang harus mereka siapin? Boleh dari aku ya. Boleh. Mungkin sok. lebih ke personal branding ya, karena kan sekarang lagi era digitalisasi, jadi kita kalau untuk berkenalan dengan orang pasti melihat media sosialnya. Jadi mulai bangun personal branding, kalian ingin dikenal sebagai apa, seperti apa, dan bagaimana, itu kalian harus mulai pikirin dari sekarang. Gak perlu mikirin omongan orang lain yang bikin kalian takut untuk posting hal positif di media sosial. Karena ya gak penting juga ya dengerin omongan buruk orang lain, karena yang tahu diri kita ya hanya diri kita sendiri. iya. Jadi mulai bangun personal branding dari sekarang. Dari sekarang ya. Personal Jadi- branding. Jadi nanti tahu pada saat mau audisi itu bisa menyebutkan saya Kun Kurniawan dan saya adalah seorang siapa. Ya, betul. Nah, itu personal branding. Kalau dari L. apa yang harus disiapin sama Sobat PR kalau mau jadi Duta Bakti Jawa Barat? Duta Bakti Masagi. Jawa Barat Iya, itu. Duta Bakti Masagi Jawa Nah, Barat. itu. Kalau dari aku sendiri sih tentang
apa ya, persiapkan diri teman-teman aja, persiapkan sebaik-baiknya lah gitu. Terutama bener kata Zahra dari personal branding gitu, terus juga dari cara berbicara gitu tentang public speaking juga itu harus disiapkan banget gitu. Ya, gitu. Itu ya, jadi public speaking-nya karena nanti kan akan ada wawancara tuh. Betul. Ya, jadi nanti pada saat ditanya wawasan juga harus luas. Iya, Minimal betul. membaca-baca. Iya ya, saya at least meskipun misalkan nggak terlalu banyak yang pengetahuannya bisa baca dan bisa menyampaikan ke banyak orang karena nanti teman-teman ini kan yang harus berhadapan sama teman-teman di sekolah lain kan untuk ngasih tahu program-programnya itu harus memiliki kemampuan public speaking tadi benar Satayel. Nah, Betul. sekarang kamu. Kalau dari aku utamanya sih kemauan untuk mencoba ya Kang. Soalnya Ya. kalau gak mau ya udah gak bisa. Iya betul. Iya, terus prinsip pantang menyerahnya harus ada gitu. Jadi kalau gagal harus diulangi terus. Gitu. Kayak yang tadi udah disampaikan Disampaikan. Farel, apa ya, jatah gagalnya tuh abisin aja sekarang gitu. Iya. Jadi harus dicoba terus. Hambatan terbesar selama jadi baru 2 minggu sih ya. Tapi ada hambatan terbesar nggak? Pasti ada Kalian sih. pada saat Ada. ditunjuk jadi duta bakti Masaki Jawa Barat, hambatan tergedenya sejauh ini apa? Hambatan tergedenya itu tentang khususnya untuk kita berlima ya, untuk berlima dari Duta Bakti Masagi tahun ini itu tuh memanage waktu Kang. Oh, iya, itu dia. Iya, memanage waktu tuh emang kayaknya yang lagi udah bagus pun masih tetap belajar gitu ya untuk memanage waktu karena banyaknya kegiatan itu yang harus bikin kita memanage waktu gitu. Karena mau nggak mau ya tugas kalian sebagai Iya. pelajar adalah belajar ya. Iya, kewajibannya Dan semua pelajar ya tugas yang pelajar. ada tuh memang harus dilaksanain kan gitu. Iya. Kalian kesulitan bagi waktu nggak? Bertiga. Sebenarnya ada struggle-nya, Iya. cuman ya kita bisa memprioritaskan mana dulu nih yang bisa kita lakukan. Ya, Lalu benar. baru selanjutnya kita uruskan tugas-tugas yang lainnya. Skala prioritas ya. Iya, betul Betul. sekali. Jangan banyak di-spend gara-gara kegiatan. Enak bener tuh. Orang bawa gitu. Sama. Futsal, di-spend, basket, di-spend. Sampai nggak kepilih jadi tim, di-spend, weh. Penting nggak sekolah. Jangan. Ini bagus nih, karena maksudnya di zaman-zaman kita gitu. Kita kan nggak beda jauh nih sekolahnya waktu kita SMA. Jadi program-program dari pemerintahan tuh bagus ini. Mengangkat dan mengayomi anak-anak muda untuk kegiatan yang lebih baik dan positif lagi. Ya, menanamkan pendidikan karakter ya. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih buat El, Zahra dan juga Trea Trea, sudah mampir di ngonten kali ini. Ada yang mau disampaikan dulu ke sobat Ada PR kata-kata yang nih. langsung gini ya Kang El. Mungkin Boleh tahu. tiap dari kita bakal kasih kata-kata. Boleh. Gas. boleh, gas. Dari Oke. Trea, silakan. Siap. Ingat ya barudak, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Gokil. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, tapi setidaknya tidak pernah kalah. Kata itu bagus. Zara, Oke, halo Barudak. Di sini pasti kalian banyak sekali yang takut untuk memulai coba hal baru, takut untuk gagal. Padahal kan kita nggak perlu hebat untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Dan kita juga untuk di masa remaja sekarang perbanyak pengalaman meskipun banyak kegagalan kan. Karena lebih baik gagal di masa kini daripada gagal di masa depan. Jadi habiskan jatah gagalnya di masa remaja ini. Bagus. Lebih baik coba. gagal hari ini daripada gagal nanti. Waduh, kayaknya Kang tadi jatah gagal yang quotes aku udah diambil nih sama Zahra. Iya, kamu Jadi cari yang lain lah. aku mau ngasih quotes sedikit aja nih buat teman-teman yang gagal mencoba dan teman-teman mau maju lagi untuk mencoba gitu. Oke teman-teman, tanpa bersinar pun semua orang tahu kalau bintang itu ada. Keren. Keren banget. Dari Kun Kurniawan. Lebih baik gagal hari ini daripada gagal ginjal. Oke deh kalau gitu Sobat PR terima kasih banyak yang sudah nonton. Kita bakal ketemu lagi di ngonten episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi buat El, Zahra, Retra, Kun Kurniawan. Terima kasih pamit. Dadah. Bye-bye.